Yap, oke, sesuai dengan judul ya. Pada video kali ini kita akan membahas pinjaman online dari Oke Bank. Nah, dalam video ini kita akan membahas beberapa pembahasan ya. Tentunya kita akan membahas keunggulan pinjaman online dari Oke Bank ini ya, kemudian persyaratan-persyaratannya. Lalu kita juga nanti akan membahas simulasi pinjamannya ya, lalu beberapa kelebihan dan kekurangannya. Kemudian yang terakhir kita juga akan membahas bagaimana cara pengajuan pinjaman online di KTA Oke Bank ini. Oke, langsung aja kita langsung masuk ke pembahasannya. Nah, buat teman-teman yang belum tahu ya, Oke Bank ini merupakan bank yang bisa dibilang itu sudah cukup lama juga ya beroperasi di Indonesia. Mereka itu udah beroperasi sejak tahun 1990 ya. Artinya hingga saat ini mereka itu udah beroperasi selama 33 tahun guys ya. Dan untuk keamanan ini nggak perlu kalian ragukan lagi ya, karena mereka juga sudah terdaftar di OJK ya, dan juga di lembaga penjamin simpanan. Jadi bisa dibilang ini bukan bank asal-asal ya, ataupun bukan bank cilet-cilet. Nah, sedikit informasi ya, sebelum tahun 2019 nama bank ini adalah Bank Dinar ya. Mungkin dari teman-teman ada yang lebih familiar ya dengan Bank Dinar. Nah, itu nama bank ini sebelum Oke Bank ya. Per tahun 2019 kemarin ya, mereka mengubah nama dari yang awalnya Bank Dinar menjadi Oke Bank ya. Nah, itu sedikit perkenalan tentang bank ini ya. Selanjutnya kita akan masuk ke inti pembahasannya ya, yaitu kita akan melihat kira-kira keunggulan apa aja sih yang dimiliki pinjaman online di Oke Bank ini. Nah, teman-teman bisa langsung scroll aja ke bawah. Nah, maka di sini kita bisa melihat bahwasannya ada beberapa keuntungan ataupun keunggulan kalau kita melakukan pinjaman di Oke Bank ini ya. Yang pertama adalah suku bunganya itu sangat kompetitif guys ya, dimana mereka mengklaim bahwasannya suku bunga mereka itu mulai dari 0,89 hingga 3,49% per bulannya. Berarti ini kalau misalnya bisa kita kategorikan ya, pinjamannya ini itu sama dengan pinjaman bank-bank lain ya yang udah pernah kita bahas sebelumnya, kayak OCBC, Mandiri ya, BRI. Nah, itu bunganya itu cuman segini-segini doang ya, antara 1 sampai 3% doang per bulannya. Tentunya ini akan sangat berbeda dengan pinjol-pinjol legal seperti Easy Cash ya, Ada Kami, Kredit Pintar yang bunganya itu mencapai 12% per bulan. Tentunya itu perbandingan yang sangat jauh ya. Kemudian keuntungan yang kedua adalah plafon pinjaman yang tinggi. Nah, kalian bisa lihat ya, plafon pinjamannya itu bahkan mencapai 200 juta rupiah. Nah, kemudian keuntungan lainnya adalah tenor pinjamannya itu panjang guys ya. Jadi di sini tenor pinjamannya itu bisa sampai 5 tahun ya, ataupun 60 bulan. Ya, kemudian pinjamannya itu fleksibel ya, untuk modal kerja bisa ya, investasi bisa, dan juga konsumtif bisa. Kemudian untuk biaya adminnya ini ya bisa dibilang mirip-mirip lah ya dengan bank-bank yang udah kita jelasin sebelumnya. Itu biaya adminnya 5% doang ya dari nominal pencairan yang disetujui. Oke, itu dia ya teman-teman beberapa keunggulan ya ataupun keuntungan kalau memang kita berniat ataupun pengen meminjam uang di KTA Oke Bank ini. Nah, selanjutnya kita akan membahas kira-kira persyaratan apa aja sih yang harus kita siapkan sebelum kita melakukan pinjaman di Oke Bank ini. Nah, di sini teman-teman bisa lihat sendiri ya. Cuman ada beberapa syarat doang untuk bisa melakukan pinjaman di Oke Bank ini ya. Yang pertama tentunya adalah untuk usia itu paling minimal 21 tahun. Nah, buat teman-teman yang masih di bawah 21 tahun itu pasti kalian akan ditolak ya. Kemudian untuk syarat yang kedua ini jelas ya, kalian harus memiliki rekening bank, kemudian mempunyai pekerjaan atau penghasilan. Jadi di sini ya kalau misalnya nanti ketika pengajuan ya, saran saya kalian jangan tipu-tipu lah ya. Misalnya ditanya berapa penghasilan kalian per bulan, nah kalian jawab aja sesuai dengan penghasilan kalian per bulan nyatanya ya. Jangan misalnya penghasilan kalian 5 juta kalian buat 10 juta. Nah, itu berpotensi pinjaman kalian ditolak guys ya, karena memang mereka udah punya data-data kalian ya. Jadi di sini nanti kalian jawab aja penghasilan kalian sesuai dengan penghasilan real kalian ya. Nah, kemudian syarat keempat adalah alamat KTP ya atau berdomisili di Jabodetabek dan Karawang ya. Jadi ada dua nih guys ya, alamat KTP kalian ataupun kalian saat ini sedang berdomisili
di Jabodetabek ataupun dan Karawang. Oke, cuman 4 syarat ini doang kalian udah bisa mengajukan pinjaman di Oke Bank ini. Nah, kemudian selanjutnya kita akan membahas sedikit ya simulasi tentang pinjaman yang diberikan oleh Oke Bank ini. Nah, seperti yang kalian lihat di bagian atas ini, di mana di sini kita bisa mencontohkan kita melakukan pinjaman 10 juta ya dengan tenor katakanlah di sini kita mau pinjam 12 bulan lah ya, jangan terlalu cepat ya. Nah, maka di sini cicilan per bulan yang harus kita bayar adalah Rp1.022.333. Nah, kalau misalnya untuk melihat bunganya ya, kita tinggal kali aja 1.022.000 ini kita kali dengan jumlah tenornya ya, lama pinjamannya yaitu 12 bulan ya. Maka hasilnya adalah Rp12.267.996. Lalu kita kurangkan dengan pokok pinjaman kita yang 10 juta tadi ya guys ya. Nah, ini kita kurang 10 juta, maka hasilnya adalah bunga yang harus kita bayar selama 1 tahun ke depan itu senilai Rp2.267.996. Atau kalau kita presentasikan ya, ini kita bagi terlebih dahulu dengan pokok pinjaman kita ya, kemudian kita kali 100 ya. Maka persentasinya adalah selama 1 tahun kita dikenakan bunga sebesar 22%. Kalau misalnya kalian nanya, Bang, kira-kira bunga 22% per tahun itu menurut Abang besar atau kecil? Nah, kalau kita bandingkan dengan pinjaman online ya seperti Easy Cash, ada Kami ya, Kredit Pintar yang bunganya itu per tahun ya, setahun itu mencapai 144%. Tentu bunga pinjaman di Oke Bank ini jauh lebih murah dibandingkan dengan pinjaman-pinjaman yang saya sebutkan tadi guys ya. Tapi kalau misalnya kita bandingkan dengan pinjaman di Bank BCA ya, Bank Mandiri, Bank BNI yang udah pernah kita bahas sebelumnya, itu beda-beda tipis lah guys ya, lebih murah di BCA ataupun di Bank Mandiri ya daripada di sini. Dan sedikit saran dari saya ya teman-teman, buat kalian yang mau minjam ya, maksimal cicilan kalian per bulannya itu adalah 30-40% dari penghasilan kalian ya, supaya arus keuangan kalian itu nggak terganggu ya, dan kalian itu bisa hidup setiap bulannya lebih baik. Maksudnya gimana Bang? Ya, maksudnya itu kalau misalnya katakanlah gaji kalian itu 5 juta per bulan ya, maka kalau misalnya jumlah tagihan kalian itu cuma 1 juta ya, alias 1 juta ini kan cuma 20% dari 5 juta ya, berarti menurut saya ini cukup worth it ya kalian lakukan pinjaman ya, karena memang cuma tagihannya itu 1 juta doang. Tapi kalau misalnya gaji kalian itu cuma 2 juta per bulan ya, artinya kalau kalian melakukan pinjaman di Oke Bank ini ya, dan kalian dapat jumlah pinjaman dan tenornya ini segini ya, dengan cicilan per bulannya 1 juta, itu artinya jumlah cicilannya ini itu udah 50% dari total gaji kalian selama 1 bulan ya. Menurut saya itu sangat berbahaya ya untuk siklus keuangan kalian. Jadi itu nggak saya sarankan guys ya. Maksimal cicilan pinjaman kalian per bulan itu menurut saya adalah 30-40% dari penghasilan kalian per bulan. Nah, kemudian untuk pembahasan terakhir ya, di sini kita akan membahas bagaimana sih cara pengajuannya. Nah, di sini saya akan bahas sekilas saja ya teman-teman, karena untuk full video cara pengajuannya saya akan buatkan full videonya itu di video yang terpisah ya. Kasih cuplikannya aja sedikit ya. Jadi di sini untuk melakukan pinjamannya silakan teman-teman klik aja link pinjaman Oke Banknya yang udah saya sediakan di deskripsi video di bawah ini ya. Nah, setelah kalian udah klik link pinjaman tersebut ya, kalian akan diarahkan ke halaman ini. Nah, di sini nanti kalian tinggal mengisi aja data-data diri kalian ya. Misalnya nama yang sesuai dengan KTP ya. Kemudian tempat tinggal kalian ya, kemudian EKTP nomor ya, nomor KTP kalian, nomor handphone aktif, kemudian kalian isi job kalian ya, alamat email, kemudian tujuan pinjaman ya, kemudian penghasilan kalian per bulan. Seperti yang saya bilang tadi, jangan bohong guys ya, kalian sesuaikan aja penghasilan kalian per bulan saat ini itu berapa, kemudian tenornya ya, kalian pengen dapat tenor berapa, kemudian what is the number of credit card ya, kalau misalnya kalian punya credit card kalian cantumkan ya, kalau misalnya kalian nggak punya kalian pilih aja don't have a credit card ya, company or store name ya, jadi kalian bisa cantumkan perusahaan tempat kalian bekerja ataupun nama usaha kalian ya,
kemudian udah berapa lama kalian bekerja, kemudian total pinjaman kalian, kemudian employment status ini apa ya, apakah tetap ataupun kontrak ya, dan sebagainya. Kemudian barulah kalian klik di bagian apply loan. Nah, nanti setelah kalian isi itu ya, disuruh tunggu kurang lebih 24 jam ya untuk mengetahui status pengajuan kalian. Lalu kalian disuruh untuk konfirmasi pinjaman kalian yang disetujui ya, dan atur lokasi tanda tangan kontrak kalian dengan kurir. Nah, di sini saya mau kasih informasi terlebih dahulu guys ya. Jadi untuk pinjaman di OK Bank ini itu nggak 100% online ya. Jadi kalian nanti harus tanda tangan kontrak yang dibawa sama si kurir OK Bank ini ya, yang akan datang ke rumah kalian. Jadi setelah nanti kurirnya itu datang dan kalian tanda tangan kontrak ya, nah itu biasanya sekitar 1-5 hari setelah itu ya, dana akan dicairkan ke rekening bank kalian ya. Paham ya teman-teman? Jadi di sini memang kalian harus tanda tangan kontrak secara langsung dengan si kurir dari OK Bank ini. Oke, demikian aja ya teman-teman pembahasan tentang pinjaman online KTA dari OK Bank. Ya, semoga video ini bermanfaat buat teman-teman semuanya. Sekian dari saya, sampai jumpa di video saya selanjutnya.